Tugas video pembelajaran, kelompok 1. Sebelum kami masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke video pembahasan. Selamat menonton. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita bersama-sama mengetahui bahwa dampak korupsi itu memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Baik. Menurut Mauro, hubungan antara korupsi dan ekonomi menurutnya, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi pertumbuhan ekonomi dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dalam kesejahteraan. Kenyataannya bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal-hal lain. Ini mendorong pemerintahan berupaya mengulangi korupsi baik secara preventif maupun kuratif. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapat negara dari sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, tidak dapat disinggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan perkembangan kapasitas. Program produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha-usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka PHK dan meningkatkan angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. C. Rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami oleh masyarakat. Kita yang sebut yang perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi, dan terjangkau. Dan rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak, maka tabung gas yang meledak, bahan bakar merusak masyarakat, tidak layak dan tidak nyaman angkutan umum. Korupsi juga menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik ke proyek-proyek lain yang mana segokan dan upah tersedia lain banyak. D. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Sebagai besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara. Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea materai, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Di tingkat pemerintah, di daerah dikenal juga beberapa macam pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan lain-lain. Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, pajak juga mempunyai kurasi redistribusi pendapatan di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya. Meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk melarang perekonomian yang sedang melambat. Resesi dan menutup biaya anggapan yang berhasil atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia? Korupsi yang terjadi di Indonesia diduga mengakibatkan kondisi di atas, pada akhirnya akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar dari data yang diambil dari Kementerian dan Keuangan saat hitung pemerintah Indonesia. Terakhir menyebutkan akhir Mei 2017 total utang. Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk suatu utang atau surat utang atau surat berharga negara atau disebut SPN. Sekian dan terima kasih.